Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi seputar kredit usaha rakyat. Nah, di video kali ini aku akan membahas gimana sih caranya ketika nasabah ataupun calon nasabah namun tidak memiliki usaha dan ingin mengajukan kredit usaha rakyat ya, atau sering disingkat dengan KUR, di mana KUR ini memiliki bunga yang sangat rendah, yaitu di 0,26% per bulannya atau 6% per tahun. Jadi memang sangat murah dan banyak banget orang-orang yang mengidam-idamkan gimana caranya biar bisa dapat KUR. Nah, solusinya gimana ketika kalian tidak memiliki usaha atau kalian baru aja di PHK dari perusahaan, baru ingin membuka usaha? Simak video ini dan jangan di-skip. Nah, mungkin saat ini bagi kalian yang sedang menonton video ini, kalian ingin mengajukan dana di bank tapi tidak memiliki usaha, sedangkan kalian ingin mendapatkan bunga yang murah, yaitu dengan memilih produk KUR. Ya, ini solusinya memang KUR sendiri memang harus memiliki usaha yang namanya kredit usaha rakyat ya. Jadi memang untuk rakyat yang memiliki usaha ya, ini untuk menengah ke bawah gitu. Nah, solusinya gimana? Tentunya ada solusi untuk setiap permasalahan ya teman-teman. Jadi sebagai marketing juga aku biasanya memberikan saran kepada nasabah aku. Terutama misalkan gini nih, saya tanya, misalkan mau pengajuan Mbak, tapi saya tidak punya usaha. Pernah nggak seperti itu? Pernah dong teman-teman. Banyak banget kok yang WA, misalkan Mbak, aku mau pengajuan. Usahanya apa? Tapi aku nggak punya usaha Mbak, baru mau memulai. Nah, biasanya di situ aku langsung kasih saran juga ya ke calon nasabah aku ketika memang aku ngerasanya ini bagus nasabahnya, jadi biasanya aku kasih saran untuk usahanya yang maksudnya yang aku biasanya tanya dulu, di rumah ada ternak tidak Bu? Ternak itu bisa ayam, kambing, kelinci, apapun yang ya ternak ya, apapun hewan yang bisa dijadikan ternak ini bisa dijadikan usaha juga. Biasanya nasabah itu kalau di pedesaan pasti biasanya memiliki ayam ataupun misalkan ada juga kambing. Nah, atau yang kedua ada kolam tidak. Biasanya nasabah juga secara tidak sadar kolam ikan juga bisa dijadikan sebagai usaha ya teman-teman. Tapi mereka ngerasa kolam kan sebagai cuma buat hobi aja. Jadi mereka tidak merasa itu sebagai usaha, tapi bisa juga dijadikan sebagai usaha. Kemudian yang ketiga biasanya adalah pertanian ya. Pertanian juga mereka kadang ngerasa kalau pertanian nih jadi aku nggak punya usaha. Sebenarnya pertanian juga bisa dijadikan usaha ya teman-teman. Jadi apapun itu bisa dijadikan usaha asalkan kalian itu konsultasi ke pihak marketingnya. Pasti marketingnya akan memberikan solusi teman-teman. Tapi nggak tahu juga ya dengan marketing yang lain. Kalau aku sendiri selalu memberikan solusi kepada nasabah aku. Biasanya aku tanya, di rumah itu ada pertanian tidak, peternakan ada tidak ya, atau budidaya ikan gitu misalkan. Nah, seperti itu teman-teman. Mereka biasanya memiliki salah satu dari itu. Nah, ketika mereka sama sekali tidak memiliki, Mbak, misalkan nih ya, Mbak, aku nggak punya usaha, aku baru aja di PHK nih dari perusahaan aku, jadi aku akan memulai usahanya. Biasanya aku tanya, orang tuanya ada usaha tidak? Orang tuanya punya ternak tidak? Punya kolam tidak? Punya pertanian tidak? Seperti itu. Atau ada warung di rumah, warung kecil-kecilan. Biasanya pasti mereka tuh ada. Atau ada jualan online, tapi jualan online itu harus ada fisiknya ya, maksudnya kayak barangnya itu ada, stoknya itu ada. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang gimana caranya biar usaha rakyat ya, namanya KUR, kredit usaha rakyat. Jadi itu memang harus ada usaha. Kalau benar-benar nggak ada usaha itu memang ya nggak bisa. Tapi sebagai marketing pasti akan memberikan solusi kepada calon nasabahnya ya. Kemudian biasanya ketika dia benar-benar nggak ada usaha sama sekali, udah mentok, nggak punya kolam, nggak punya ikan ya, nggak punya kolam, nggak punya pertanian, nggak punya peternakan, nggak punya warung, ataupun itu, biasanya aku kasih saran untuk orang tuanya ya. Ketika orang tuanya juga sama, maaf Kak, orang tua saya udah nggak ada dua-duanya. Misalnya mertuanya udah nggak ada juga. Biasanya ya udah saudara kandung deh. Kalau saudara kandung ada punya usaha, ya udah coba nanti pakai usaha saudara kandung, tapi bilang aja misalkan gabungan bekerja sama nih. Aku ikut membantu terjun di dalamnya. Seperti itu biasanya teman-teman. Biasanya aku kasih solusi juga kok. Jadi nggak mungkin juga marketingnya itu nggak ngasih solusi, karena marketingnya juga butuh target secara tidak langsung gitu loh. Jadi kita sebenarnya sama-sama saling membutuhkan ya. Jadi
ketika kita sama-sama saling membutuhkan, ketika kita sudah diberikan solusi oleh marketing, tentunya harus ada feedbacknya juga ke marketing. Dengan cara apa? Pembayaran angsurannya tentunya harus tepat waktu. Mengingat gimana nih usaha marketingnya sendiri untuk memberikan solusi kepada kesusahan kalian yang misalkan sama sekali tidak punya usaha ya. Biasanya selain aku bertanya orang tuanya punya usaha atau tidak, biasanya bisa pinjam saudara ya. Tapi biasanya itu rahasia sih antara marketing dengan si calon debitur gitu ya. Tetapi aku tidak mengajarkan untuk kalian melakukan hal itu teman-teman, karena kedepannya juga beresiko. Ada resikonya tidak? Tentunya ada dong. Nah, ketika suatu saat nih misalkan ada pengecekan nih ya dari pusat misalkan ya, ada pengecekan tentang kredit itu, kemudian dicek di lapangan apakah kreditnya memang disalurkan untuk kredit beneran atau fiktif, itu usahanya bener atau tidak. Nah, jadi kalian memang harus buat usaha gitu. Kalian harus buka usaha ya, entah itu usahanya misalkan berbeda dengan usaha yang disurvei ya nggak masalah gitu. Namanya usaha kan bisa berubah juga, naik turun kayak gitu. Mana yang lebih peluangnya lebih besar kan itu. Jadi ya nggak masalah teman-teman ketika kalian, yang penting kalian udah memiliki usaha nih, dulu usahanya ini, nah sekarang pindah ke ini kan nggak masalah gitu. Jadi jangan ketika ada pengecekan terus menyalahkan marketing, oh dulu itu saya pinjam kayak gini-gini, ini kata marketingnya suruh kayak gini. Ya jangan juga, karena kan nanti malah marketingnya juga yang kena. Jadi sama-sama saling membantu, kayak simbiosis mutualisme gitu ya, saling sama-sama menguntungkan seperti itu teman-teman. Jadi itu solusinya ya, ketika kalian tidak memiliki usaha, biasanya pinjam saudara, tapi memang benar-benar buat usaha ya. Jangan sampai kalian itu benar-benar uangnya nggak tahu kemana, nggak jelas, dan nggak buat usaha. Nanti malah kalian suatu saat misalkan ada pengecekan, bisa juga kalian harus melunasi kreditnya karena dirasa kreditnya itu fiktif gitu teman-teman. Jadi memang harus buat usaha juga ya. Kemudian kalau misalkan saudara tidak ada, kemudian orang tua tidak ada, mertua tidak ada, suami istri benar-benar baru mau memulai gitu ya, solusinya apa sih ya? Gimana sih caranya kalian deh? Maksudnya kayak ya sih aku tidak menyarankan ya, tetapi kalian pinter-pinter kalian aja untuk misalkan kayak pertanian. Kalau di desa ini kan mungkin gampang ya, kayak pertanian hasil bumi kan ada semacam kapulaga, pisang, kemudian kelapa ya, itu kalian bisa pinjam dulu sebentar, itu kan mungkin bisa. Atau misalkan jasa transportasi angkut gitu ya, bisa pinjam dulu mobil misalkan punya temen ya. Tapi aku nggak menyarankan itu karena takutnya nanti pihak bank juga akan cek lingkungan. Ketika pihak bank melakukan cek lingkungan, biasanya lingkungan sekitar itu jujur, oh itu orang itu baru di PHK, nggak punya usaha, seperti itu ya. Nah itu sebenarnya kayak pinter-pinter kalian juga ketika menyampaikannya seperti apa, meyakinkan kepada pihak bank seperti apa ya. Tapi inilah solusi ketika kalian tidak memiliki usaha. Biasanya pinjam usaha orang lain ya, saya sarankan yang saudara kandung atau punya orang tua atau punya mertua ya. Saya sarankan yang memiliki hubungan darah deh, saudara, karena kemungkinan kan kalian juga bisa bilang kalian terjun di dalamnya, kalian ikut membantu di dalamnya ya tadi, jadi tidak terlalu bermasalah ke depannya gitu. Nah itu mungkin solusi dari aku, sedikit bocoran ya dari marketingnya langsung teman-teman. Jadi mungkin nggak semua marketing itu bisa membocorkan rahasia ini ya. Dan di sini aku bocorkan, tapi intinya ke depannya ketika kalian sudah dibantu oleh pihak marketingnya, kalian juga harus membantu dengan cara membayar angsuran tepat waktu biar ke depannya tidak terjadi kendala dan tentunya usaha kalian semakin lancar teman-teman. Oke, so mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!